pelampung juga ya. Habis udah nggak bisa napas tuh, aduh. Udah sesak napas ini. Astagfirullah. Ratusan penumpang kapal Roy 1 langsung panik saat mengetahui kapal yang dinaikinya terbakar. Mereka berusaha menyelamatkan diri menjauh dari sumber api. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan mulai merambat ke dek penumpang. Tidak hanya ancaman api, penumpang juga kesulitan bernafas akibat tebalnya asap. Udah nggak bisa napas tuh, aduh. Udah sesak napas ini. Astagfirullah. Suasana semakin tegang saat beberapa penumpang tidak mengetahui prosedur penyelamatan diri. Tak berapa lama, petugas gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan otoritas pelabuhan datang melakukan penyelamatan. Upaya evakuasi dilakukan dengan mengarahkan semua penumpang turun ke area lambung kapal dan keluar melalui pintu rampa. Sejumlah sekoci dan kapal penyelamat hilir mudik membawa penumpang ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi memprioritas anak-anak, lansia, dan perempuan terlebih dahulu. Namun sayang, penumpang yang terlanjur panik banyak yang nekat menceburkan diri ke laut. Kapal Roy 1 terbakar di perairan Selat Sunda, tepatnya sekitar Pulau Tempurung Merak sekitar pukul 15.45 menit. Saat itu, kapal sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Diduga kebakaran berasal dari salah satu kendaraan yang berada di dek paling bawah. Sabtu sore, tim gabungan berhasil memadamkan api. Hingga berita ini diturunkan, upaya penyelidikan penyebab pasti kebakaran belum dilakukan. Tim masih memprioritaskan pada penanganan korban kebakaran. Dari data sementara, penumpang yang berhasil dievakuasi mencapai 275 orang. Petugas masih terus melakukan pendataan dengan mencocokkan jumlah korban dengan manifest penumpang. Sementara sejumlah penumpang mengalami patah tulang lantaran tergencet dan terdorong saat berusaha menyelamatkan diri. Selain itu, banyak di antara penumpang yang mengalami gangguan pernafasan. Korban luka didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Semua korban sementara ditampung di area ruang tunggu ASDP, sedangkan yang menderita luka parah langsung dibawa ke rumah sakit guna perawatan medis. Inilah aksi heroik Atim saat menyelamatkan seorang anak yang hanyut di Kali Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seakan tak mempedulikan keselamatannya, pria yang berprofesi sebagai petugas keamanan ini berusaha sekuat tenaga mengejar anak yang terbawa derasnya arus sungai. Video ini pun viral di media sosial. Meski Atim kehilangan kunci motor dan uang 500.000 di kantong celananya, namun nyawa anak yang ditolongnya selamat. Kejadian ini bermula ketika anak tersebut lepas dari pengawasan orang tuanya dan masuk dalam sungai untuk mandi. Derasnya air membuat tubuh bocah 9 tahun itu jatuh dan terseret arus. Sebuah minibus hanyut setelah longsor melanda Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada Minggu petang. Pasangan suami istri yang berada di dalam kendaraan tersebut mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Longsor yang terjadi di Kelok 9 menyebabkan arus lalu lintas terputus selama 2 jam. Arus balik dari arah Sumbar ke Provinsi Riau maupun sebaliknya juga terhambat. Detik-detik sejumlah warga terseret ombak di Pantai Batu Bintang, Sukabumi, Jawa Barat terekam kamera warga. Dalam video, nampak petugas dibantu nelayan berusaha menyelamatkan korban.
Namun banyaknya korban membuat petugas kewalahan. Sementara warga yang berada di lokasi pun tak mampu berbuat banyak lantaran cuaca buruk. Menurut data dari Satpol Airut Sukabumi, ada 3 titik kejadian wisatawan terseret ombak pantai selatan, yaitu Pantai Karangpenganten, Pantai Ombak Putih, dan Pantai Batu Bintang. Total 17 wisatawan terseret ombak, 12 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 5 orang lainnya hilang. Video amatir warga merekam seseorang remaja sedang bergelantungan di lantai 8 sebuah gedung terbengkalai di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam video berdurasi 18 detik, remaja itu akhirnya jatuh ke semak-semak. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut keterangan anggota Polsek Balikpapan, korban cedera pada lengan kiri dan tidak ada unsur kesengajaan. Korban saat itu sedang berlatih parkour bersama 4 kawan lainnya. Kuat dugaan, remaja yang hendak melompat ke lantai 7 lantaran pegangannya tak kuat, korban pun akhirnya terjun bebas ke semak-semak. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Kanoyoso Jatiwibowo untuk mendapatkan perawatan medis. Sebuah video amatir merekam detik-detik seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba jatuh ke laut. Sebelumnya, wanita yang berboncengan ini tampak mengendarai motornya dengan terburu-buru. Alih-alih cepat sampai ke tujuan, motor yang dikendarainya malah oleng dan berbelok arah ke laut. Seketika itu juga, motor dan para penumpangnya terjun ke laut. Malam sebelum kecelakaan, Leni dikejutkan dengan teriakan Wahyu anaknya. Ya, bocah 9 tahun ini bermimpi buruk dalam tidurnya. Aku mimpi mah, rumah ini roboh. Sebuah mimpi yang tidak biasa, entah firasat atau hanya bunga tidur semata. Ada anakku ini mimpi kan, mimpi katanya, Bu, katanya rumah kita kok di Palembang katanya mimpi roboh nih. Dia mimpi sebelum mau berangkat itu. Mungkin ini Leni tak begitu serius menanggapi mimpi anaknya ini. Meski Wahyu sangat gelisah, Leni berusaha menenangkannya. Dalam benak Leni, Wahyu harus kembali beristirahat karena akan melakukan perjalanan panjang. Pagi itu, Leni bersiap untuk berangkat ke Batam menengok anak pertamanya yang sedang menggapai masa depan di Pulau Batam. Leni sudah merencanakan perjalanan ini jauh hari. Kali ini, Leni mengajak kedua anaknya, Wahyu yang berumur 9 tahun dan Marsha 6 tahun. Selain itu, Leni juga mengajak Suryani ibunya. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah keluarga ini. Betapa tidak, tak berapa lama lagi mereka akan bertemu sang anak. Leni pun mengarahkan sepeda motornya ke pelabuhan Tanjung Uban, pelabuhan tempat kapal Roro tujuan Batam memulai perjalanan. Entah apa yang ada di pikiran Leni. Tiba-tiba ia tak mampu mengingat rute perjalanan dari rumah menuju pelabuhan Tanjung Uban. Ibu, ini lurus ke kanan apa ke kiri ya, Bu? Mereka pun tersesat di jalan. Bener ya, Bu, kiri ya? Iya, kiri. Sudah lama juga tersesat, mungkin sekitar seperempat jam lah di situ. Itu kami telat kan, takut telat masuk kapal itu. Waduh, jam berapa, Bu, ini, Waktu Bu? tempuh perjalanan pun jadi semakin sedikit. Tapi bagaimanapun juga, Leni dan keluarganya harus sampai ke pelabuhan tepat waktu agar tak ketinggalan kapal. Pegangan ya. Tanpa pikir panjang, Leni pun memacu laju motornya lebih kencang dari sebelumnya. Beruntung, saat sampai di pelabuhan, kapal tujuan Batam belum berangkat. Masih ada waktu untuk mengejar. Di tengah kepanikan, Leni pun menerobos antrean mobil yang hendak masuk kapal. Tapi naas, saat Leni sudah makin dekat dengan anjungan kapal, tiba-tiba kemudinya tak stabil. Roda depan motor Leni berbelok ke kiri, padahal laju motor masih kencang. Dalam hitungan sepersekian detik, Leni dan keluarga terjun ke laut berikut motor yang dikendarai.
Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Leni saat itu. Akibat ulahnya, orang-orang tersayangnya terancam kehilangan nyawa. Panik Panik. banget di saat itu. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa yang terjadi dengan dua anak-anak dan ibunya? Masih khawatir banget saat itu. Di dalam air itu pikiranku nggak karuan di dalam air itu. Mana anakku, mana ibuku. Banyak pikiran di dalam itu. Meski ketiganya dalam keadaan lemas, tak ada satupun yang tenggelam. Setidaknya itu yang ada di pikiran Leni. Alhamdulillah, Leni dan keluarganya berhasil naik ke atas kapal dengan selamat. Mereka langsung melanjutkan perjalanan ke Batam. Ada luka di tangan aja, Pak. Cuma cedera tangan, kaki aja yang sakit. Badan cuma sakit ya saya. Sementara itu, motor yang dikendarai Leni baru bisa dievakuasi beberapa saat setelah kapal berangkat. Kendati berhasil diangkat, tapi motor dalam keadaan rusak. Kejadian buruk yang menimpa diri dan keluarganya masih jelas dalam ingatan Suryani sang ibu. Trauma yang mendalam membuatnya lebih memilih tinggal di rumah ketimbang bepergian dengan sepeda motor. Bawaannya bareng trauma kan, tak seumur-umur bareng ini mengalami ya soalnya. Takut, tapi ya gimana ya? Bapaknya kerja di sana, mau tidak mau kan kami harus ke sana lagi. Kalau sudah di sana nggak mau lagi rasanya ke sini. Leni mencoba tegar dan sabar dengan musibah yang menimpanya. Kini ia lebih berhati-hati dalam beraktivitas agar kejadian seperti ini tak terulang kembali.